Itu ya teman-teman, semangat ya teman-teman ya. Jadi kita mengelola kelas industri ini dengan profesional dan dengan maksimal sehingga nanti hasilnya juga maksimal. Itu kira-kira dari saya sebagai ini apa namanya dari nasional. Di sini saya kenalkan ada Pak Herman. Ya Pak Herman ini adalah manajer fiber optik ya. Ya insya Allah nanti bisa memberikan gambaran-gambaran ya sebagai mentor kita. Kemudian Mas Aldo ini expert fiber optik ya, anak buah Pak Herman itu kira-kira ya expertnya. Jadi silakan. Nah kelihatannya hari ini nggak sampai jam 12 ya Mas Aldo ya. Mungkin Mas Aldo. Kalau teman-teman, kalau harinya hari Sabtu bisa nggak ya? Bisa jawab di antara teman-teman. Waktunya nggak ada ya kalau Sabtu ya? Mas Yofi ada? Pak, mohon maaf, kalau biasanya kalau kami guru-guru di hari Sabtu itu sudah kami set untuk memberikan beberapa kegiatan kompetensi untuk guru-guru, Pak. Jadi mungkin hari Sabtu nggak usah dulu. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Kalau harinya yang cocok hari apa, Pak Rianda? Kalau saya sih lebih nyamannya tuh karena teman-teman karena masa pandemi juga belum ada tatap muka, pelajaran tatap muka di sekolah. Jadi semua guru masih berkumpul di sekolah setiap harinya ini, Pak. Jadi sebaiknya di hari sekolah aja. Siap. Siap. Terima kasih ya. Oke, makasih ya Pak Rianda ya. Jadi di hari sekolah. Kalau nggak Selasa, Kamis mungkin ya Pak ya, atau Rebo mungkin ya. Ya nanti lanjut Pak. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan niat baik kita untuk mengelola kelas industri ini berjalan dengan lancar. Mari kita sama-sama kita dengarkan Mas Aldo untuk menyampaikan materinya modul 1. Saya izin ya teman-teman ya, karena ini juga ada urusan manajemen. Saya minta maaf. Ini di sini ada Pak Herman, siswa manajer fiber optik yang insya Allah bisa dibantu Pak Herman ya nanti kalau ada pertanyaan ya Pak dari bagus. Teman-teman kita para guru ya. Oke, itu aja kami membuka ini. Nanti ini ada adminnya juga, admin Lab FO ada Mas Budi ya. Halo Mas Budi. Ya. Ya Pak, siap. Oke, nanti semua kalau udah absen semua Mas Budi ya. Udah berapa Mas Budi? Sekarang udah 80-an Pak, udah lebih. Oke, 80-an. Ya. Mudah-mudahan semua lancar ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harapan kami Telkom sebagai industri pengen banget anak-anak itu kita pinterkan ya kan. Ini adalah panggilan jiwa saya, Pak Herman, Mas Aldo, panggilan jiwa untuk sama-sama membantu anak-anak kita supaya anak kita punya output dan outcome. Output ijazah, outcome kepandaian, kompetensi atau sertifikasi. Insya Allah beberapa hari ini Telkom sudah mensyaratkan karyawannya baik mitra maupun ekosistemnya harus sertifikasi. Mudah-mudahan dimanfaat dan barokah ya teman-teman ya. Oke, terima kasih dari saya. Lanjut aja ya. Saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengajaran di modul 1 kita mulai. Silakan Mas Aldo untuk menyampaikan. Dan kalau ada pertanyaan tolong Mas Budi dicatat ya dari teman-teman Bapak Ibu guru ini. Senang saya kalau lihat Bapak Ibu guru ini, senang banget saya. Rasa seperti apa ya? Seperti Masuka pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Aldo ya. Waalaikumsalam. Izin ya Bapak sekalian ya. Terima kasih Pak Gus. Oke, mari. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Pagi. Oke, ini dari mana aja hadirnya? Dari Aceh sampai Papua ada nggak? Ada nih, kami dari Kepulauan Riau, Pak. Wow, dari Sumatera juga ya. Yang dari kebanyakan dari mana? Dari Jawa ya? Jawa. Kalimantan ada belum ya? Ada pakai tujuh Pak. Udah 3 ya? Oke, mungkin ini kita langsung mulai saja ya. Nanti izin mungkin kalau di jadwal ya sampai jam 11.30. Nanti mungkin jam
kurang dari jam 11.30 nanti mungkin ini selesai ya, karena berhubung ada urusan juga. Nanti kita sambung ke jadwal yang berikutnya. Oke ya, saya izin untuk share screen. Di DSD kalau saya boleh mengambil referensi. Ini udah tampil ya Bapak Ibu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan Bapak Ibu guru-guru SMK, pada hari ini kita akan sharing tentang sistem komunikasi serat optik ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Renaldo Denovan. Saya bertugas di PT Telkom Akses. Saya di posisi Fiber Academy dan HSE ya. Ada nomor kontak saya dan juga email jika diperlukan nanti. Kemudian ini beberapa training yang sudah saya ikuti ya. Mulai dari FTTH, spesifikasi, K3, sampai ke implementasinya. Oke, kita next ini. Kita langsung masuk ke materi ya, sistem komunikasi serat optik sesuai yang diinfokan Pak Agus. Kemudian agendanya hari ini hanya 4, ya, ada materinya, ada kabel FO, struktur optik, dan kode warna optik. Kemudian yang kedua ada arsitektur FTTX. Yang ketiga ada elemen network FTTX. Dan yang keempat beberapa perangkat dalam FTTX. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh kabel fiber optik ya. Kabel fiber optik ini ada 2 tipe. Yang pertama ada kabel fiber optik konvensional dan yang kedua ada kabel fiber optik SCPT. Jadi kalau kabel fiber optik yang SCPT ini singkatannya itu single core per tube ya. Jadi di dalam satu tube ya. Ini ada tube ya, tube-tubnya. Itu dalam satu tube ya, kita nyebutnya tube atau kayak selang lah kalau istilahnya. Itu dalam satu tube ini ada satu core ya. Itu yang dinamakan kabel FO SCPT atau single core per tube. Jadi ini ada dalam satu tube atau dalam satu selang itu isinya hanya satu core dan dibedakan dengan pengkodean warna. Sedangkan untuk yang konvensional itu dalam satu tube atau dalam satu selang pelindungnya itu terdiri dari beberapa core. Ya, ada yang isinya 2 core, ada yang isinya 4 core, ada yang isinya 6, 8, ada yang dan maksimal sampai 12. Jadi itu yang dinamakan kabel FO konvensional. Kemudian kalau ini kabelnya kapasitasnya yang besar-besar ya, untuk konvensional dan SCPT, ini biasanya nanti dipakai untuk kabel menghubungkan perangkat dari kantor ke luar ruangan. Ya, nanti untuk lebih jelasnya ada di materi arsitektur. Lanjut, ini kemudian di bawahnya ada kabel drop. Ya, kabel drop ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat punya telekomunikasi ke perangkatnya pelanggan, ya, menuju ke perangkatnya pelanggan. Itu biasanya menggunakan
kabel yang kapasitasnya lebih kecil ya. Kita menyebutnya kabel drop core ya. Ini tipe kabel drop core. Ada yang ini untuk yang instalasi di bawah tanah. Kemudian ini ada untuk instalasi di atas ya, di atas tiang. Karena dia menggunakan kawat penggantung. Ada kawat penanggalnya. Jadi itu digunakan di atas tiang. Kemudian ada yang ini lagi tipe kabel ya. Tipe kabel drop ABF, air blow fiber ya. Jadi ini tipe kabel yang cara memasangnya itu ditiupkan menggunakan alat ya. Jadi ini biasa digunakan di gedung-gedung yang tinggi ya, kayak di apartemen atau gedung perkantoran yang emang dari awal pembangunan sudah dibangun untuk jalur kabel fiber optik. Ini penggelaran kabelnya menggunakan alat tiup ya. Jadi orang nggak perlu ribet-ribet lagi masang kabelnya ya, karena udah ada jalur dan kabelnya tinggal ditiup. Jadi nggak bisa digunakan nggak bisa dipasang manual ya, mesti menggunakan alat. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada struktur dan jenis serat optik. Jadi serat optik itu ada strukturnya. Strukturnya ada 3 bagian. Yang paling luar itu ada coating. Ya. Paling luar itu ada coating. Ya, ada coating. Kemudian di dalamnya ada cladding. Dan yang paling inti adalah core. Ya, core optik. Jadi masing-masing struktur dan bagian ini mempunyai fungsinya masing-masing ya. Kalau dari luar itu coating ya, lapisan coating ini fungsinya untuk melindungi ya, melindungi bagian optik yang di dalamnya. Ya. Ini juga sebagai pengkodean warna ya, pengkodean warna untuk membedakan optik satu dengan optik yang lainnya. Karena nanti serat optik dalam satu kabel itu tidak hanya satu, tapi banyak ya. Kapasitasnya maksimal itu sampai 288 core. Jadi untuk membedakan core yang nomor 1 sama nomor sekian itu dibedakan dengan warna. Ya. Oke, kemudian lanjut ke lapisan cladding. Ya. Lapisan cladding atau struktur cladding ini fungsinya itu sebagai cermin. Sebagai cermin yang memantulkan cahaya yang lewat di core. Jadi agar cahayanya tidak bias kemana-mana dan informasi yang dikirim dari penerima bisa sampai sempurna. Informasi yang dikirim dari pengirimnya itu bisa diterima dengan sempurna ke penerima. Ya. Ini fungsi cladding itu selain untuk melindungi lapisan struktur core juga sebagai lapisan untuk memantulkan cahaya yang lewat agar bisa sampai ke tujuan. Ya. Itu cladding. Kemudian lapisan yang intinya atau lapisan yang paling dalam ini yang inti dari optik itu adalah core. Ya. Core ini adalah tempat dilewatkannya cahaya ya. Jadi kalau fiber optik yang dilewatkan, media yang dilewatkan itu adalah cahaya. Jadi cahaya itu dilewatkan di sini ya, di core. Jadi agar cahayanya tidak kemana-mana atau dibiaskan kemana-mana bisa sampai ke tujuan itu dilindungi oleh lapisan cladding ini agar cahayanya bisa dipantulkan sampai ke penerima, dan coating ini juga untuk melindungi lapisan yang di dalamnya ya. Di samping untuk pengkodean warna untuk membedakan core yang satu dengan core yang lainnya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Mulai dari core, cladding, dan coating. Kalau lapisan core itu diameternya sangat kecil. 10 mikromili sampai dengan 50 mikromili. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi core ini terbuat dari bahan sejenis kaca atau kuarsa yang memiliki kualitas tinggi ya. Jadi dia bisa merambatkan cahaya. Kemudian cladding juga sama, terbuat dari bahan yang sejenis gelas atau kuarsa, itu memiliki indeks bias yang lebih kecil dari core tapi. Kemudian kalau coating itu terbuat dari bahan sejenis plastik ya. Jadi untuk melindungi lapisan dalamnya dari kerusakan lah. Nah, jadi lapisan dari 3 struktur serat optik ini yang bisa dilihat dengan mata telanjang itu hanya sampai bagian cladding. Kalau bagian core itu harus menggunakan alat bantu agar bisa melihatnya. Jadi yang bisa dilihat secara kasat mata itu adalah lapisan coating dan cladding. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini ada propagasi cahaya dalam serat optik. Ini adalah cara cahaya itu merambat di dalam serat optik itu gimana? Nah, ini ada 3 cara cahaya itu merambat di dalam serat optik. Nah, yang pertama ada merambat lurus, kemudian ada yang dipantulkan, dan yang terakhir dan ada yang dibiaskan. Jadi kamu daftar mayor kalian nanti. Nah, ini gambarannya cara cahaya itu merambat di dalam serat optik. Pertama ada yang merambat lurus. Ini cahaya yang merambat lurus berarti aman terkendali tanpa hambatan. Ini cahaya yang merambat lurus. Kemudian ada cahaya yang dipantulkan. Ini biasa cahaya yang dipantulkan ini karena medianya emang tidak lurus ya, ada yang berbelok atau ada yang bengkok, atau ada yang digulung kabelnya. Jadi cahaya yang lewat itu mesti memantul dulu agar bisa sampai ke tujuan. Nah, yang tidak boleh itu adalah cahayanya yang dibiaskan keluar. Kalau cahaya dibiaskan keluar dari inti serat optik ini, berarti informasi yang dikirim dari pengirim ke penerima itu tidak sampai sempurna ya, tidak sampai sempurna. Kalau misalnya kita ibaratkan kalau propagasi cahaya atau cara cahaya merambat di dalam serat optik itu ibaratnya air ya, air yang kita alirkan ke selang. Jadi kalau selangnya itu bocor, berarti kapasitas air, mute dulu ya. Berarti kapasitas ini contohnya seperti air yang dialirkan di dalam selang ya. Jadi kalau misalnya ada selangnya, ada bagian selang tertentu yang bocor, berarti debit air yang dikirim itu sampai ke penerimanya beda. Misalnya nanti dikirimnya 1 liter, kalau di jalur selangnya itu ada yang bocor, mungkin yang sampai ke penerima hanya setengah liter. Ya, ibaratnya seperti itu. Atau bahkan nggak sampai semuanya ya, dikirim 1 liter, yang disampai ke penerima kosong ya, karena airnya udah habis keluar dari jalur selang. Nah, begitu juga dengan serat optik. Jadi cahaya yang dikirimkan kalau dia ada pemantulan yang dibiaskan atau perambatan yang dibiaskan keluar, berarti informasi yang dikirim oleh pengirim itu tidak sampai sempurna ke penerima. Ya. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya rekan-rekan?
Kalian bisa melihat di Oke, ini kita lanjut. apa namanya? Kalau nggak paham, bilang nggak paham. Oke, kalau nggak paham nggak tahu algoritmanya kayak apa, kalian silakan aja. Ini nggak bisa di-mute. Oke, ini terus kita lanjut ke rugi-rugi kabel serat optik. Nah, di dalam kabel serat optik ini tentunya juga ada rugi-rugi ya, yang bisa mengakibatkan yang tadi informasi yang dikirim itu tidak sampai sempurna ke penerimanya. Ya. Pertama, rugi-ruginya itu adalah karena faktor intrinsik ya dari serat optik itu sendiri. Kemudian ada faktor intrinsik ya, itu terjadi karena instalasi atau cara memperlakukan kabel optiknya. Jadi ada dua faktor. Nah, kalau faktor intrinsik itu penyebabnya karena penyerapan atau absorption loss, kemudian ada penghamburan dan scattering loss. Ya. Itu kita lanjut ke penjelasannya. Nah, ini rugi-rugi serat optik yang karena penyerapan, ini biasanya karena tadi ini masuk ke faktor intrinsik tadi ya. Jadi rugi-rugi ini terjadi karena dari pembuatan serat optik itu sendiri di pabriknya. Jadi di dalam serat optik itu masih terdapat molekul air atau kotoran-kotoran yang terperangkap di dalam core optiknya. Jadi sehingga cahaya yang lewat itu terpecah atau nggak bisa lewat di dalam serat optik ya. Itu yang penyerapan. Jadi cahaya yang lewat itu malah diserap dan tidak bisa lewat sampai ke tujuan. Kemudian ada yang rugi-rugi karena scattering ya, atau penghamburan. Penghamburan ini sama karena faktor intrinsik juga. Ini bisa karena dari proses pembuatan kabel serat optik itu ada bercak atau ada kotoran dan ada air yang masih tersisa di dalam core serat optik ya. Jadi cahaya yang dilewatkan itu bisa tersebar dan hanya sebagian yang nyampe ke penerima. Oke, kemudian ini ada yang tadi contoh yang scattering ya, penghamburan. Itu bisa terjadi. Jadi dia cahayanya bolak-balik aja mencari jalan untuk keluar, akhirnya kembali lagi. Jadi nggak sampai ke tujuannya. Ini penghamburan. Nah, penghamburan itu juga salah satunya karena tadi ini dari ekstrinsik ya, dari luar, dari eksternalnya. Bisa karena microbending ya. Microbending ini biasanya dalam memperlakukan core itu kabelnya ada yang terbanting atau ada yang terbentur, jadi sehingga struktur yang di dalamnya itu jadi pecah atau ada goresan lah ya. Nah, ini bisa jadi seperti ini contohnya. Seperti ini. Nah, ini juga bisa terjadi di proses pembuatan kabel serat optiknya. Putus-putus. Nanti kita akan coba. Mungkin agak sedikit bingung ya kalian, karena kita belum praktek langsung di komputer. Tapi minimal ada bayangan sedikit. Ya. Jadi nanti setelah kita letaknya berapa? Bu Reva, boleh tolong di mute dulu. Bulan itu kalian tulis itu bulan Desember. Halo. Catatan kalian, last month. Last month itu ditulisnya di bulan Desember. Oke, kita lanjut. Ini ya contoh yang tadi. Karena scattering atau karena microbending, ini bisa terjadi karena memperlakukan kabel optiknya atau juga bisa terjadi karena dari pembuatan kabel serat optik di pabriknya ya. Ini bisa terjadi karena ada
salah satu bagian kabel optik yang pecah atau retak, ya. Jadi sehingga dia menyebabkan microbending. Kemudian ini karena diameter core-nya berbeda-beda, ya. Ini biasanya terjadi, ini karena faktor eksternal biasanya terjadi di penyambungan kabel serot optik, ya, menggunakan alat bantu. Jadi saat penyambungan itu proses pemotongan kabel satu dengan kabel yang lainnya itu diameternya berbeda. Jadi saat disambung dia terjadi rugi-rugi serot optik ini, ya. Jadi core yang dari kita contoh yang di sini seperti di gambar, core yang di sebelah kiri dan yang di kanan ini diameternya berbeda, ya. Nah, jadi sehingga kalau dari kiri ini pengirimnya, itu pengirimnya banyak tuh, gede, ya. Tapi di sebelah kanan jalurnya jadi mengecil, ya. Jadi sehingga itu menjadikan cahayanya yang dilewatkan di sini jadi terhambur atau terjadi penghamburan, ya. Itu menyebabkan rugi-rugi juga. Sehingga yang dikirim tidak sama dengan yang diterima. Oke. Itu untuk rugi-rugi kabel serat optik. Nah, ini simulasi cahaya yang lewat di kabel optik yang sudah tidak normal lagi, ya. Yang sudah tidak normal. Contohnya seperti ini. Jadi ada cahaya yang dikirimkan, yang ditembakkan di sini. Kemudian ini yang tadi ada scattering atau absorption loss karena dari pembuatannya. Kemudian ini karena microbending, ya, karena ini sudah faktor ke eksternal, yang intrinsik tadi hanya sebatas di pembuatan kabelnya. Kalau sudah masuk di yang kabel kondisi yang tidak normal seperti microbending, terus kabelnya udah keriting-keriting, ya. Kemudian gulungan kabelnya juga terlalu kecil, dan perbedaan diameter saat dilakukan penyambungan kabel optik itu bisa menyebabkan rugi-rugi kabel serot optik, ya. Ini contohnya tadi. Jadi kabel optik itu beda dengan kabel listrik, ya. Kalau kabel listrik, kalau kabel tembaga, dia digulung kecil-kecil selama serat tembaganya masih ada, itu masih nyambung ke kabelnya. Tapi kalau serat optik digulung kecil, ya, contohnya seperti ini, digulung yang kecil, ya, terlalu kecil, dia tidak memiliki sudut pantul lagi untuk bisa sampai ke penerima, ya. Jadi dia standar untuk menggulung kabel serat optik itu ada standarnya nanti, ya. Itu akan dibahas di materi selanjutnya. Jadi memperlakukan kabel serat optik ini memang harus hati-hati lah, ya. Beda dengan memperlakukan kabel yang lainnya. Kalau kabel listrik biasanya boleh diletakkannya sambil sedikit dibanting, ya. Kalau kabel optik, kalau dibanting mungkin struktur di dalamnya itu bisa pecah atau retak, sehingga mengakibatkan rugi-rugi dari serat optik tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengkodean warna dalam serat optik, ya. Tadi seperti dijelaskan di awal tadi kan, di dalam satu kabel yang kapasitasnya besar itu kabel optiknya atau kabel serat optik itu banyak, ya, tidak hanya satu, tapi maksimal ada yang sampai 288 core. Nah, jadi untuk membedakan warna optik satu dengan warna optik yang lainnya itu menggunakan pengkodean warna, ya. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya kabel optik yang kapasitas besar ada yang putus untuk melakukan penyambungan perangkat antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya, itu menggunakan kabel optik yang kapasitas besar, teman-teman di lapangan atau nanti pekerjanya salah dalam menggunakan core-nya.
Karena kalau misalnya di perangkat A nanti digunakan warna apa core optik yang nomor 3, tapi yang di B, perangkat satunya menggunakan core optik yang warna 10. Jadi antara pengirim dan penerima itu enggak sinkron. Nah, jadi agar sama ujung satu dengan ujung yang lainnya, itu agar bisa terhubung juga kita menggunakan pengkodean warna ini ya, pengkodean warna serat optik. Ini ada 12 warna dasar serat optik. Sebelumnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah pernah ikut pengenalan kemarin ya, pengenalan yang sebelum modul 1, mungkin ada juga disampaikan ini untuk pengkodean warna serat optik. Ini adalah 12 warna dasar serat optik ya, yang mesti dipahami dan dihafal. Ya, ada warna biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Ya, jadi ini kalau di sisi kita di Telkom itu biasanya menghafalnya dengan menyingkat saja ya. Bohcap, bohcap untuk yang atas, terus yang bawahnya MH KUPT. Nah, biasanya cara menghafalnya atau cara memahaminya dengan singkatan ini aja ya. Tapi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ada cara menghafal dan mengingatnya yang lebih gampang dari ini, boleh diterapkan di siswanya nanti. Kalau dari kita biasa menghafal bohcap MH KUPT ya. Jadi biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Ini warna dasar ya. Kalau warna dasarnya sudah dipahami dan sudah dihafal, untuk warna-warna berikutnya itu mengikuti ya. Karena warna yang dipakai hanya ini aja nanti, tapi kapasitas yang lebih besar ada penambahan warna perak dan emas ya. Ya, ini untuk pengkodean warna ya. Jadi bapak-bapak atau ibu, ini wajib untuk dipahami dan dihafal. Kita lanjut ke arsitektur dan topologi FTTX. Nah, ini gambaran arsitektur dan topologi FTTX. X-nya ini adalah variabel, jadi X-nya bisa menjadi H, bisa menjadi T, ya. Seperti di sini. X-nya bisa jadi H, bisa jadi T, bisa jadi B, atau juga bisa jadi zona nanti. Ya. Jadi X-nya itu variabel. Jadi FTT itu adalah fiber to the. D-nya bisa jadi home, bisa jadi FTTH ya. Kalau FTTH adalah fiber to the home, FTTT adalah fiber to the tower, ada FTTB, fiber to the building, ada satu lagi FTTZ, fiber to the zone, ya, fiber yang ke zona. Nah, jadi ini kalau DTH ini fiber yang ke rumah-rumah, yang biasa dipakai atau yang biasa dinikmati sama pelanggan-pelanggan yang menggunakan internet jaringannya Telkom, ya, namanya FTTH. Kemudian ada FTTT, itu fiber to the tower, ini fiber yang support untuk menara-menara BTS ya, yang kita juga nikmati sinyal dari operator seluler, ya, jadi supportnya dari fiber to the tower. Kemudian ada fiber to the building atau fiber yang ke gedung-gedung. Ya. Kemudian ada fiber to the zone, itu fiber yang mengarah ke suatu zona. Ya. Ini gambarannya, termasuk penjelasan. Nah, ini tadi FTTX ya. FTTX X-nya itu variabel, bisa jadi building, yang pertama building tadi ya, udah jelaskan, itu fiber yang ke gedung-gedung. Biasanya
terletak kabel yang menuju ke gedung itu sampai kepada di ruang telekomunikasi di suatu gedung. Kemudian ini ada fiber to the zone. Nah, fiber to the zone ini biasanya fiber yang menuju ke suatu zona ya. Ini tapi sudah mulai ditinggalkan atau nggak dipakai lagi ya. Kebanyakan hanya dipakai 3 tadi ya, fiber to the building, fiber to the home, sama fiber to the tower. Kemudian yang ketiga ini fiber to the home. Ini biasa yang di fiber yang ke rumah-rumah pelanggan ya. Kemudian ada yang tower ya. Tower tadi yang fiber yang dihubungkan ke menara-menara BTS, operator telekomunikasi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini kita bahas sedikit yang FTTH ya, karena perangkatnya kurang lebih sama. Ini elemen dan network FTTH. Jadi, mulai dari sini. Nah, mulai dari sini. Jadi, elemen dan networknya FTTH itu, kalau FTTX itu perangkatnya dimulai dari yang namanya OLT ya. Yang namanya OLT ini ya. Kalau Metro I ini adalah perangkat sumber dari semua layanannya Telkom ya. Jadi ini layanan di luar fiber optik juga menggunakan Metro I ya. Tapi karena kita bahasnya FTTX atau FTTH, jadi kita mulai dari perangkat yang namanya OLT. Jadi ini OLT dan ODF. Ya. Ini perangkat yang letaknya di office, ya, di kantor lah. Ya, ini perangkat yang letaknya di kantor, di office. Ini biasanya kalau di Telkom itu biasanya di kantor Telkom ya. Di suatu wilayah ada kantor Telkom, nah itu ada perangkat yang namanya OLT dan ODF. Jadi nanti sumber optik itu sumbernya dari sini, nanti ditembakkan cahaya dari sini agar bisa sampai ke penerima. Penerimanya di sini ya, di receiver ini. Ada perangkat namanya ONT. Kemudian dari office nanti ada keluar ke luar ya, ke jalan-jalan yang kalau Bapak Ibu sering perhatikan di pinggir jalan itu ada perangkat Telkom. Nah, itu yang keluar dari office itu adalah kabel yang kapasitasnya besar, ini kabel feeder ya. Kabel feeder ini yang tadi maksimal 288 core kapasitasnya. Kabel feeder keluar dari kantor kita menuju ke perangkat yang namanya ODC. Ya. Perangkat yang namanya ODC. Nah, di ODC ini nanti kabel ini dipecah. Ya. Dipecah, kabel feeder ini yang 288, satu core-nya dipecah menjadi 4. Ya. Ibaratnya selang lah. Selang air dari satu sumber dibagi jadi 4. Ya. Bagi jadi 4. Nah, nanti 4 itu dihubungkan ke kabel distribusi ini. Distribusi. Ya. Kabel distribusi kapasitasnya juga besar, tapi tidak lebih besar dari kabel feeder. Ya. Lebih kecil lagi dari kabel feeder. Itu maksimal hanya 24. 24. Mungkin ada yang 48, tapi sekarang masih yang dipakai yang 24 core. Itu kabel distribusi. Nah, dari ODC keluar kabel distribusi itu menuju ke perangkat yang namanya perangkat ODP ya. ODP di dalam perangkat ODP ini, kabel distribusi ini satu core-nya itu dipecah lagi
dari 1 itu menjadi 8. Jadi dari 1 core itu menjadi 8 core, 8 bagian. Ya, nanti 8 itu yang akan dihubungkan ke pengguna atau ke customer-nya. Entah itu ke rumah-rumah pelanggan, atau ke gedung, atau ke tower tadi. Ya. Sini ya, ini jadi di sini 14. Di sini ada 18. Nah, kemudian dari ODP ini nanti dari 18 ini, 8 ini salah satunya nanti 8-nya dipakai untuk ke pelanggan-pelanggan ya. Jadi untuk ke arah pelanggan itu menggunakan kabel drop tadi. Kabel drop di sini isinya maksimal 2 ya. Tapi kebanyakan yang di lapangan tuh hanya 1, 2 atau 1 ya. Tapi ada yang isinya kabel drop itu isinya 2. Dalam satu kabel drop isinya ada 2 serat optik di dalamnya atau 2 core ya. Kalau kita menyebutnya core. Kemudian kabel drop ini berhentinya di perangkat yang namanya OTP. Ya, OTP ini biasanya terletak di luar daerah pelanggan. Ya, maksudnya luar daerah pelanggan ini kalau misalnya di rumah itu biasanya terletak di luar rumah ya. Terletak di dinding luar rumah pelanggan. Kalau itu rumah, kita anggapnya ini rumah ya, karena lebih gampang kalau menganggapnya rumah, nanti bisa dianalogikan ke kantor atau ke wilayah lain-lain. Kemudian dari OTP, itu kabel drop core berhenti di sini, dan dari OTP nanti menuju ke perangkat di dalam tempat pelanggan, itu menggunakan kabel indoor. Nah, kabel indoor ini hanya 1 core biasanya isinya. Kabarnya sangat kecil ya. Kalau Bapak atau Ibu pernah lihat tali senar pancing ya, senar pancing ya, kurang lebih kabel indoor yang paling kecil sekecil itu ya. Tapi ada yang lebih besar lagi, cuman jarang. Yang kebanyakan dipakai di lapangan atau terutama di Pulau Jawa ya. Terutama di Pulau Jawa itu menggunakan kabel indoor yang kecil yang bentuknya mirip senar pancing ya. Senar pancing bening kecil ya. Nanti ada fotonya lah. Lihat di perangkatnya. Dan kabel indoor ini menuju perangkat di dalam rumah pelanggan. Ini namanya perangkat roset ya. Bentar. Perangkat roset di rumah pelanggan. Nah, ini dari roset itu akan dihubungkan ke perangkat yang namanya ONT. Nah, itu menggunakan kabel patchcore sama kabelnya ini sama ini. Cuman kalau kabel patchcore ini agak bisa dilihat ya. Karena warnanya juga warna kuning dan lebih besar daripada kabel indoor. Nah, jadi kabel optik atau cahaya yang dilewatkan di kabel serat optik dari kantor itu berhentinya di perangkat yang namanya ONT ini. Ya. Nah, nanti dari ONT untuk bisa dinikmati layanannya di pelanggan itu dalam perangkat ini kabel atau sinyal optik itu dikonversi lagi ke sinyal elektrik dan sinyal digital ya, yang bisa digunakan untuk menikmati layanannya dari operator telekomunikasi, mulai dari telepon, internet, sampai ke IPTV. Ya. Oke. Nah, untuk dari elemen dan network FTTH ini, jadi dibagi ada 4 segmen ya, untuk yang di outdoor. Untuk di outdoor itu dibagi 4 segmen. Yang pertama ada segmen A, itu segmen ini membagi atau membedakan untuk kabelnya tadi ya. Jadi kalau catuannya adalah kabel feeder itu berarti segmen A karena dia
kabel yang pertama keluar dari kantor kita. Kemudian ada segmen B, kabel distribusi, kemudian berurut kabel drop core itu masuk ke segmen C, dan segmen D itu adalah kabel indoor yang di rumah pelanggan. Jadi kalau daerah akses fiber yang di outdoor itu dibagi 4 segmen ya. Jadi ini mempermudah teman-teman untuk memaintain jaringan ke depannya. Dan dalam elemen dan network FTTH ini itu dibagi 2 jenis perangkat. Pertama ada perangkat aktif dan perangkat pasif. Ya. Kalau perangkat aktif itu adalah perangkat yang memerlukan catuan listrik untuk bekerja. Ya. Kalau catuan listriknya nggak hidup atau mati, berarti perangkat itu tidak bisa bekerja. Ya. Ini contoh perangkat aktif yang ada di elemen dan network FTTH itu adalah perangkat OLT ini dan perangkat ONT. Ya. Satu di kantor, satunya di tempat pelanggan. Ya. Jadi 2 perangkat ini memerlukan catuan listrik untuk bekerja. Ini memerlukan catuan listrik untuk bekerja. Jadi kalau catuan listriknya mati atau tidak ada catuan listrik, berarti perangkatnya nggak bisa bekerja dan layanannya juga tidak bisa dinikmati. Nah, perangkat sisanya ini yang di tengah-tengah antara OLT dan ONT itu adalah perangkat pasif ya. Karena fungsinya hanya sebagai tempat penyambungan, tempat pembagian dan tempat penambatan kabelnya. Jadi fungsinya di sini hanya tempat untuk membagi, penyambungan, dan penambatan kabel. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh beberapa perangkatnya ya. Tadi ODC, oke. Saya flashback dulu bentar. Jadi kita ambil contoh beberapa perangkat tadi ya. Yang di luar rumah pelanggan sampai ke dalam lah. Sebelumnya nanti ini ada, saya kasih tahu dulu, OLT itu kalau bapak-bapak atau ibu-ibu masih bingung, OLT itu adalah singkatan dari Optical Line Termination. Di sini saya bisa ngetik ya. Ini OLT, di sini bisa ya. OLT ya. Terus ada ODF ya. ODF itu adalah ODC. Ada OTP. Ada, kalau Roset namanya emang Roset ya. Terus ada ONT. Dan yang terakhir ada perangkat tambahan untuk TV ya. Itu
Mungkin ini kepanjangan dari perangkat-perangkat yang di atas ini, elemen-elemen dan network TTH. Mungkin dari OLT, kalau Metro E itu, Metro E-nya itu adalah Ethernet ya. E-nya adalah Ethernet. Kemudian kalau OLT itu adalah Optical Line Termination. Optical Line Termination. Kemudian ada ODF. ODF ini adalah Optical Distribution Frame. Kemudian ada ODC. ODC itu kepanjangannya dari Optical Distribution Cabinet. Ya. Kemudian ada ODP. ODP itu adalah Optical Distribution Point. Kemudian ada OTP. OTP adalah Optical Network Terminal. Optical OTP, Optical Termination Point. Kemudian ada ONT, Optical Network Terminal, dan yang terakhir ada STB ya. STB ini perangkat tambahan untuk TV, namanya panjangannya adalah set top box ya. Set top box itu panjangannya. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa perangkat ya. Perangkat di jaringan dan elemen FTTH tadi atau FTTX. Yang pertama ada ODC. ODC itu gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, tadi kepanjangannya adalah Optical Distribution Cabinet ya. Jadi isi dalam ODC adalah seperti ini ya. Kabinet seperti ini, ada bagian-bagiannya. Ada jalur kabel, nanti kabel feeder dan kabel distribusi, jalurnya di sini. Dan di perangkat ini nanti serat optik atau kabel optiknya itu disambung ya. Disambung di dalam ini. Ya, jadi pertemuan antara kabel feeder dan kabel distribusi itu di perangkat yang ODC ini. Ya. Itu ya. Kemudian ini adalah ODP ya. ODP itu adalah perangkat pasif yang terletak di luar ya. Nanti ada tipe-tipe dan jenis-jenis ODP-nya itu ada bermacam-macam. Nah, ini ada jenis dan tipe-tipe ODP ya. Pertama ada ODP wall. ODP wall dan ODP pull. Terus ada ODP pedestal. Ada ODP pedestal ini. Kemudian ada ODP closure atau closure areal ya, atau CA ya, kita nyebutnya CA, closure areal. Nah, itu jenis-jenis ODP ini sama, areal ODP atau closure areal atau CA ya. Nah, ini jenis-jenis ODP dan tipenya. Itu tipenya hanya ada dua ya, hanya ada dua, tipe yang seperti ini dan seperti ini. Nah, tapi jenisnya ada empat jenis. Itu dibedakan sesuai dengan peletakannya. Ini tadi ada ODP wall, ODP pull, ODP pedestal, dan ODP closure atau closure areal. Itu dibedakan hanya berdasarkan peletakannya. Ya. Jadi kalau ODP wall, ini peletakan ODP-nya itu adalah di dinding. Ya. Di dinding gedung, perkantoran, atau di mall-mall. Nah, ini biasanya ada perangkat ODP wall. Ya. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu
pernah jalan ke mall atau ke gedung-gedung, itu ODP-ODP yang di daerah tersebut biasanya menggunakan jenis ODP wall. Ya. Kemudian ada ODP pool. Ya. ODP pool ini sama saja tipenya dengan ODP wall tadi. Hanya saja yang membedakannya adalah peletakannya. Kalau ODP pool ini peletakannya adalah di tiang atas, ya. Di tiang atas, bukan di atas tiang. Kalau di atas tiang, dia nggak ada tempat untuk menambatkan ODP-nya. Tapi peletakannya adalah di tiang atas, di tiang yang bagian atas. Itu ODP pool. Kemudian ada ODP pedestal namanya. ODP pedestal ini hanya cover ya, ini hanya pelindung penutupnya, ada yang peta, ada yang lonjong seperti ini. Tapi isi di dalamnya itu adalah ODP yang sama seperti ini tadi ya, seperti ODP wall dan pool itu sama isinya. Ini hanya untuk pelindung dan peletakannya itu adalah peletakannya di atas permukaan tanah. Nah, ODP ini biasa digunakan di area yang di daerah tersebut tidak menggunakan kabel udara. Ya, jadi semuanya menggunakan kabel tanah. Jadi menggunakan ODP pedestal ini. Ya. Oke, itu untuk ODP pedestal ya. Jadi ODP ini dipakai di area yang di area tersebut tidak menggunakan kabel udara. Jadi mungkin bersih ya, sampai ke jaringan listrik pun tidak menggunakan tiang ya. Jadi di daerah tersebut tidak ada tiang-tiang operator telekomunikasi dan tidak ada juga tiang-tiang listrik. Jadi bersih areanya. Ini biasa di komplek-komplek yang elit lah. Ya. Jadi emang daerahnya bersih. Jadi tata tempatnya juga bagus. Nah itu dia nggak mau ada kabel-kabel yang berseliweran di udara yang bisa mengganggu pemandangan. Jadi semuanya menggunakan kabel tanah. Nah jadi kita menggunakan perangkat ini, terminalnya atau ODP-nya di daerah tersebut menggunakan ODP pedestal. Jadi ini letaknya di atas permukaan tanah. Ini kalau dibuka isinya sama seperti ini, ya, seperti ODP wall dan pool, hanya cuma beda di peletakannya saja. Nah kemudian yang terakhir itu ada ODP closure atau closure areal. Nah ini biasanya dipakai di penambahan jaringan ya, pada jaringan yang sudah ada. Jadi kabelnya itu udah digelar, udah terbentang, tapi di kemudian hari ada penambahan pelanggan, kapasitasnya lebih banyak, dan ODP yang sudah tersedia, ODP wall atau ODP pool ini sudah penuh kapasitasnya. Nah, ditambahlah menggunakan ODP closure atau closure areal ini. Ya. Jadi ini digunakan di pada kabel distribusi yang sudah ada. Jadi letaknya ini biasanya di samping tiang. Di samping tiang. Kalau ODP pool tadi letaknya adalah di tiang atas. Nah, kalau ODP closure atau closure areal ini posisinya di samping tiang. Ya. Posisinya di samping tiang. Oke, itu untuk ODP. Kita lanjut. Ini OTP. Ya. Ini ada OTP, bentuk perangkatnya seperti ini, hanya sebagai tempat kabel masuk dan kabel keluar. Ya, jadi ini tempat terminasi atau tempat pertemuan antara kabel drop tadi dengan kabel indoor. Ya. Jadi nanti di sini seumpamanya masuk kabel drop kabel atau drop core. Nah, yang di sini keluar itu kabel indoor.
sini yang keluar kabel indoor. Jadi yang masuk kabel drop core, kemudian yang keluar nanti atau yang ini tempat pertemuan antara kabel drop core dan kabel indoor. Ya. Posisi OTP ini biasanya terletak di luar rumah pelanggan ya, kalau kita analogikan ke rumah, atau kalau misalnya di perkantoran ini biasanya terletak di luar kantor ya, tapi masih di dalam wilayah tersebut ya. Biasanya letaknya itu di dinding dan posisi pemasangannya itu adalah minimal 2,5 meter dari permukaan tanah ya. Jadi OTP ini memudahkan teman-teman teknisi nanti ke depan jika akan melakukan maintenance ya. Itu untuk OTP. Kemudian ini ada roset dan kabel indoor. Nah, ini kabel indoor, kalau ini kurang gede ya gambarnya. Nanti ini roset kurang lebih bentuknya seperti ini, dan ada kabel indoor. Ya, kabel indoor sudah include ya kalau yang menggunakan kabel indoor. Rosetnya sudah satu set atau satu bundle sama kabel indoor. Jadi kabel indoor sudah ada di dalam rosetnya tersebut ya. Jadi di sini teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu SMK bisa lihat kabel indoor itu bentuknya sangat kecil ya. Tadi kayak senar pancing. Jadi emang kalau dilihat sekilas ya nggak kelihatan nih. Jadi ini dipakai, ini yang dihubungkan ke OTP yang di luar tadi ya. Jadi ini roset dan kabel indoornya ini sudah include, ada satu bundle. Nah, kabel ini yang dihubungkan di roset. Jadi kabel ini yang dihubungkan di OTP ya. Jadi pertemuan di OTP itu adalah kabel drop core yang dari luar rumah dan kabel indoor yang akan menuju ke dalam rumah. Ini perangkat OTP dan roset beserta kabel indoornya. Kemudian, nah ini ada perangkat juga namanya passive splitter. Ya. Passive splitter ini adalah perangkat yang berfungsi untuk membagi sinyal optik tadi. Nah, ini biasanya dipakai di perangkat ODC dan perangkat ODP. Ini tadi yang saya bilang di awal, kalau di ODC tadi kabel feedernya dibagi dari satu core dibagi jadi 4. Nah, itu menggunakan perangkat ini. Perangkat passive splitter. Jadi di ODC, oke, bentar. ODC ya. ODC itu menggunakan 1,4. Dan di ODP menggunakan 1,8. Oke. Tapi tipe atau jenis-jenis passive splitter itu ada banyak ya. Ada yang dari 1 dipecah jadi 2, ada yang dari 1 dipecah jadi 4, ada yang 1 dipecah jadi 16, sampai ke paling tinggi sekarang itu 1 sampai dipecah jadi 64. Tapi kita nggak pakai ya. Belum pakai. Kalau di Telkom khususnya itu hanya memakai 2 ini ya. Splitter 1,4 dan splitter 1,8. Dan penggunaannya di masing-masing perangkat ini. Kalau 1,4 digunakan untuk perangkat yang di ODC. Kemudian kalau 1,8 itu digunakan di ODP. Ya. Ini untuk passive splitter ya. Jadi fungsinya adalah membagi sinyal optik tadi dari 1 menjadi 4, dari 1 menjadi 8. Nanti saya contohkan pembagiannya menggunakan alat di sini ya. Selesai dari materi ini. Kita lanjut. Nah, ini tadi ada yang 1,8, masih ke passive splitter.
Nah, kemudian ini ada perangkat yang lain ya, perangkat Nggak perlu ONT, fokus. perangkat akhir di pelanggan ya, dan STB tambahan kalau ada TV-nya untuk perangkat di TV. Jadi ONT itu adalah Optical Network Terminal atau Optical Network Termination. Ini fungsinya untuk konverter ya, atau mengubah sinyal optik itu menjadi elektrik dan jadi digital ya. Jadi sinyal yang dirubah dari optik tadi ke elektrik itu outputnya berupa layanan-layanan yang akan dinikmati sama pelanggan ya. Tadi jadi layanannya ada 3, ada telepon, internet, dan IPTV. Jadi ini perangkatnya ya. Ini adalah perangkat aktif. Jadi kalau perangkat ini tidak menemukan satuan listrik, ya perangkatnya nggak berfungsi dan layanannya juga tidak bisa digunakan. Ya, jadi ini aktif. Nah, terus kemudian untuk perangkat tambahan untuk di TV itu adalah STB, set-top box. Ini sama. Jadi nanti STB ini akan dihubungkan ke ONT. Nah, nanti dari sini akan mentransmitkan informasi ke sini agar bisa menjadi layanan TV ya, IPTV. Jadi kalau pelanggan yang mau berlangganan untuk TV mesti ada perangkat yang namanya STB agar bisa menikmati layanan dari IPTV-nya. Mungkin sampai di sini. Bentar saya ambil alat dulu bentar ya untuk mencontohkan yang tadi, yang passive splitter. Bentar. Baik, Bapak Ibu. Ini tadi yang OTP ya. OTP mana tadi ya? OTP. Ini contoh perangkatnya seperti ini. Kelihatan nggak ya? OTP. Kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan. Ini
Ini OTP ya. Ini OTP dan perangkatnya seperti ini. Jadi ini posisinya nanti terletak di luar rumah pelanggan. Ya. Ini nanti akan ditempel atau dibaut ya di dinding luar rumah pelanggan atau di luar gedung. Ini nanti drop core masuk dari sisi sini, ya, berhenti di sini dan di sininya adalah keluarannya kabel indoor, ya, kabel indoor itu untuk OTP ya. Dan saya contohkan yang ini ada splitter ya. Saya stop share dulu sebentar. Stop share dulu. Ini saya matikan ya background-nya. Oke. Nah, ini contoh untuk splitter ya. Splitter yang tadi 14 ya. Splitter 14 ya. Kurang lebih seperti ini. Ini panjang ya dari satu. Ini dari satu sumbernya. Ini dari sumbernya satu, kemudian jadi 4 ya. Ini adalah pembaginya ya, 4, ini 4 dan ini ada 1. Karena kabelnya terlalu panjang. Oke, nah ini jadi dari satu sumber, ini sumbernya di sini nanti di perangkat ini. Ini sumbernya di sini, jadi sumbernya masuk di sini nanti, kemudian nanti keluarnya 4 di sini ya. Kita coba simulasikan menggunakan perangkat atau alat yang namanya visual fault locator. Ya, ini perangkat untuk menguji apakah kabel optik itu lurus sampai ke ujungnya atau nanti ada yang tidak sampai ke ujung. Ini saya coba ditembakkan. Ini kalau misalnya dihidupkan perangkatnya itu bisa keluar sejenis cahaya laser ya, atau inframerah. Ini kita colok di sini, kita coba. Nah, nanti hasilnya dari satu sumber ini jadi 4 ya. Jadi 4. Ini saya tembakkan aja di sini. Nah, nanti ada 4 dari satu sumber ya. Satu sumber cahaya dia jadi 4 ya. Bisa dipecah menjadi 4 cahaya. Itu simulasi yang untuk 14 ya, splitter 14 yang di perangkat ODC. Oke, ini 14. Ya, kita coba yang di ODP ya, di perangkat ODP itu ada 18. Nah, jadi 18. Ini untuk yang di ODP. Jadi dari satu sumbernya, nanti ini satu sumber yang berasal dari ODC, itu dipecah splitternya jadi 8 core ya, 8 sumber cahaya.
atau di sini nyebutnya anak dan induk. Ini induknya, ini anaknya. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8. Jadi nanti saya coba simulasikan ini masih menggunakan alat tadi, visual fault locator. Kita simulasikan dari satu sumber cahaya menjadi 8. Nah, ini dari ini saya tembakkan di sini. Ini jadi 8 ya. Jadi kalau bisa dilihat 8-8-nya itu keluar cahaya. Ini di sini 8. Ada 8 cahaya. Nah. Oke. Itu ya. Jadi pembagian sinyal cahayanya di situ. Simulasi untuk pembagian sinyal cahaya pada perangkat splitter ya, atau passive splitter. Oke. Oke, mungkin ntar saya cek dulu materinya. Oke, itu mungkin materinya cukup ya. Kita buka ke sesi pertanyaan ya mungkin. Mas siapa nih? Tapi tadi admin FO-nya siapa tadi ya? Admin dari lab. Ya Mas, udah selesai ya? Ya, mungkin ini Ya, ditutup masuk. aja Mas, kalian nggak apa-apa. Oh, boleh. Ini ada pertanyaan dulu nggak ya? Atau nanti dicatat atau gimana? Terserah dari Masnya gimana. Oh, gitu. Diberikan Boleh. waktu untuk penanya atau gimana, terserah Mas. Iya, boleh. Boleh kalau ada rekan-rekan dari SMK yang mau bertanya, nanti sebisa mungkin saya jawab. Kalau belum nanti jadi PR buat saya. Karena kita juga masih sama-sama belajar. Kebetulan yang duluan tahu saya, makanya saya yang memberi sharing ke rekan-rekan. Selamat siang Pak. Ya, boleh Pak. Dengan Pak siapa? Effendi Pak di SMK Hang Tuah 2 Jakarta Pak. Oh ya. Baik, saya ingin meminta aja sih Pak, bahwasannya materi yang tadi bisa di-share ke kami juga. Oh ya. Ya, materi bisa di-share biar apa namanya, kita juga sama-sama masih belajar ya Pak ya untuk FO ini. Ya, terima kasih sudah dari pagi tadi sudah diberikan materi. Kami dari SMK Hang Tuah 2 kebetulan sudah ada beberapa perwakilan teman-teman kami nih Pak. Kebetulan juga kita sudah sedikit menggunakan lab FO ya Pak ya. Sebagian anak-anak kemarin juga tetap kita menggunakan prokes, dibatasin beberapa anak. Nah, memang ada kendala-kendala sih Pak, sedikit-sedikit kemarin itu memang ada kendala-kendala. Halo, Pak Effendi. Halo, Pak Effendi. Jaringannya mungkin ya Mas ya? Iya, Pak Effendi tadi. Jaringannya, signalnya. Jaringannya. Oke, mungkin ada dari rekan-rekan Bapak Ibu guru SMK yang lain. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Saya Selamat dari SMK Muhammadiyah Belik, Pemalang. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu kan tadi ada splitter ya Pak. Tadi ada splitter 1:4. Iya benar. Itu kan cahaya dari satu sumber dibagi menjadi 4. Ya. Kalau diterapkan dengan bandwidth berarti itu satu bandwidthnya itu tetap dibagi menjadi 4 atau masing-masing Pak? Oh, oke.
Kalau itu kan kalau misalnya satu bandwidth itu dibagi menjadi 4 kan berarti semua rebutan istilahnya gitu ya. Ya, Atau benar. sudah ditentukan masing-masing supaya menjadi 4 dengan kecepatan yang sama gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi mungkin ini yang ada raise hand. Pak Irwan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldo. Ya, salam Pak. Itu mau tanya Pak, saya dari SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Ya, untuk splitter yang 14 atau 18 tadi, Iya Pak. itu apakah bisa diperpanjang kabelnya sampai puluhan meter gitu Pak ya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terus satu lagi ya, Mas Pak Hari ya, dari PGRI Ngawi. Assalamualaikum Mas Renal. Waalaikumsalam Pak Hari. Terima kasih materinya Mas Renal. Ya. Saya Pak Hari dari SMK PGRI 1 Ngawi. Ya. Mau bertanya berkaitan dengan pembagian bandwidth ini di teknologi telekom itu di mana Mas ya? Di atau di mana seperti itu? Karena gimana Pak? Tadi agak terputus suaranya. Berkaitan dengan pembagian bandwidth Mas Renal. Ya. Ya, ini di perangkat mana Mas Renal nggih? Di OLTK atau di router atau di mana seperti itu untuk pembagian bandwidth? Oke. Oke. Terus yang kedua berkaitan dengan pemakaian OTP itu untuk titik maksimal penyambungan itu berapa titik? Mungkin bisa, apakah bisa 10 titik atau lebih seperti itu? Dan mungkin pengaruhnya bagaimana untuk kalau penyambungan banyak itu nanti pengaruhnya ke jaringan bagaimana seperti itu? Terus yang ketiga Mas Renal, berkaitan dengan penyambungan kabel, ini kalau tadi disampaikan diameter itu ada yang tidak sama, artinya vendor A sama vendor B itu sama-sama mengeluarkan merek kabel, itu apabila ditemukan diameternya berbeda, itu apakah berefek pada terminasi fiber optik? Terima kasih Mas Rinal. Barangkali nanti bisa diskusi. Pak Ari, tadi pertanyaan terakhir boleh diulang terkait penyambungan kabel. Diameter kabel, jenis kabel. Jadi vendor A sama vendor B itu kan mengeluarkan kabel. Ini apabila ditemukan diameternya berbeda, itu apakah mempengaruhi saat terminasi fiber optik? Jadi efeknya seperti apa yang sudah dialami oleh Mas Renal seperti itu? Oke, mungkin halo, mungkin dari ada tiga orang dulu ya, Mas siapa tadi? Di Mas admin tadi saya lupa namanya. Mas Hari Pak. Mas oh Hari. Ya, Mas Hari. Mungkin 3 orang dulu ya untuk sesi pertanyaan ini. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjut buka lagi. Saya coba jawab yang dari Pak Slamet tadi ya, dari SMK Muhammadiyah Belik, Pemalang. Ya. Jadi Pak Effendi udah belum ini sinyalnya ya. Oke, saya jawab yang Pak Slamet tadi
terkait dengan splitter tadi ya, splitter 1/4, apakah bandwidth-nya juga terbagi atau sama atau gimana ya? Ini menjawab juga pertanyaannya Pak Hari tadi dari PGRI Ngawi, PGRI 1 Ngawi ya, terkait bandwidth dibagi di perangkat mana. Nah, jadi saya jelaskan bandwidth-nya, Pak, walaupun ini belum masuk ke materinya ya, tapi nggak apa-apa lah, saya coba jelaskan secara garis besarnya. Jadi kalau untuk bandwidth itu secara pembagian bandwidth-nya itu adalah di perangkat yang OLT tadi. Jadi di dalam konfigurasi OLT itu udah jauh lagi ya nanti materinya. Dalam konfigurasi OLT itu bandwidth-nya untuk pelanggan sudah dibagi ya, karena dalam satu slot di perangkat OLT ya, dalam satu slot atau dalam satu port lah, dalam satu port di perangkat OLT itu maksimal hanya 32 ya, tidak boleh dari, maksudnya 32 pelanggan ya, tidak boleh dari itu ya. Jadi kalau lebih dari itu nanti jadi tidak boleh dari 32 pelanggan. Jadi kalau misalnya lebih dari 32 pelanggan, berarti bandwidth-nya ada overload lah, di luar dari bandwidth yang sudah ditentukan dari contohnya di sini Telkom ya. Kalau secara di sistem jaringan komunikasinya Telkom seperti itu ya, untuk pembagian bandwidth ya. Jadi bandwidth itu pembagiannya terletak di perangkat OLT karena sudah ada konfigurasinya di dalam perangkat tersebut ya. Jadi sebelum didistribusikan sampai ke pelanggan itu di OLT sudah dikonfigurasi untuk masalah bandwidth-nya. Itu untuk yang Pak Slamet ya, dari Muhammadiyah Belik Pemalang sama Pak Hari. Mungkin itu. Kemudian untuk yang Pak Irwan dari SMK Muhammadiyah 3 Jogja. Ya. Kamera saya jadi kabur. Terkaitnya pertanyaannya splitter 1/4 dan 1/8, apakah kabelnya bisa diperpanjang ya? Apakah kabelnya bisa diperpanjang sampai 1 atau 2 meter? Benar ya, Pak Irwan ya? Sampai puluhan meter, Pak. Misalnya jaraknya agak jauh gitu, sampai mungkin sampai puluhan meter. Iya, ya. Oke. Jadi kalau untuk splitter 1/4 dan 1/8 itu panjangnya sudah sesuai dari pabrikannya ya. Jadi panjangnya di sini kurang lebih hanya 1 meter ya untuk panjang kabel, 1 sampai 2 meter saja untuk panjang kabel splitternya. Nah, mungkin solusi yang Pak Irwan tadi, jika ingin sampai ke puluhan meter, mungkin bisa yang dipanjangkan adalah kabel optiknya ya, bukan splitternya. Karena kalau splitter itu dari pabriknya panjang kabelnya hanya 1 sampai 2 meter. Panjang kabelnya ya. Mungkin atau nanti ke depan kalau emang itu ada kebutuhannya atau ada permintaannya banyak ya, mungkin bisa request dari pabrikannya ya. Tapi kalau untuk sementara ini, kalau kabel splitter itu yang kita terima hanya 1 sampai 2 meter dan tidak bisa diperpanjang. Yang bisa diperpanjang adalah kabel optiknya atau kabel seluler optiknya yang diperpanjang. Ya. Kalau splitternya tidak bisa, Pak. Begitu Pak Irwan dari SMK Muhammadiyah 3 Jogja. Ya. Terus pertanyaan Pak Hari ya.
OTP itu maksimal penyambungannya berapa ya? Itu Pak Ari ya? Iya, Pak. Kalau maksudnya OTP penyambungan apanya nih Pak ya? Di OTP? Penyambungan. Jadi gimana Pak? Misal penyambungannya itu lebih dari 10 titik kaitannya dengan penyambungan fiber itu loh Mas. Itu apakah ada efeknya untuk redamannya seperti itu? Oh, tapi bukan di OTP ya? Terkait penyambungannya saja atau penyambungan di Ya, OTP? penyambungannya. Ya, Oh. nanti kan dilindungi itu Mas nanti Mas. Oke, siap. Iya. Berarti kalau ini ya penyambungan sebelum ke OTP itu lebih dari misalnya banyak penyambungan lah ya sebelum masuk ke OTP sini ya. Jadi itu pengaruh nanti ke power level yang diterima sama perangkat telekomunikasi di pelanggannya, Pak. Jadi semakin banyak penyambungan itu nanti ada penambahan untuk power levelnya. Jadi semakin nanti kita masuk ke ini ya, ada pembahasan tentang power level dan link budget. Jadi dia penerimaan link budget di dalam perangkat telekomunikasi itu ada batasannya. Jadi nanti semakin banyak penyambungan, itu di tiap penyambungan itu ada penambahan rugi-rugi ya, atau loss-nya di tiap penyambungan. Nah itu berdampak pada link budget yang diterima sama perangkat. Jadi kalau link budget yang diterima sama perangkat di luar dari ambang batasnya, itu sudah nggak bisa bekerja lagi perangkatnya. Gitu kalau untuk penyambungan ya, karena di tiap penyambungan itu ada loss yang akan diterima. Jadi kalau mungkin penyambungan sebelum masuk ke OTP ini mungkin paling maksimal itu hanya 2. Itu pun kalau penyambungannya baik ya, karena banyak faktor juga kan dalam penyambungan, faktor kabelnya, lingkungannya, tempat penyambungannya juga ya. Jadi mungkin untuk maksimal sebelum masuk ke OTP ini mungkin maksimal hanya 2 penyambungan. Lebih dari itu mungkin nanti link budget yang diterima sama perangkat sudah tidak di dalam ambang batas yang ditentukan. Begitu Pak Hari. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini adalah penyambungan kabel yang diameternya berbeda, apakah pengaruh saat terminasi? Ya. Itu penyambungan kabel ini biasanya berbeda diameter itu karena tipe kabel ya. Pertama ada yang drop core tadi, ya misalnya ada kabel drop core, kemudian kabel distribusi, ya ada kabel feeder. Nah itu antara kabel distribusi yang paling dekat nih ya, yang paling dekat yang sering disambung-sambung itu adalah kabel distribusi, kabel drop core. Itu kalau disambung diameternya ada yang berbeda. Kemudian ada juga yang namanya kabel patch core ya. Patch core itu yang menghubungkan antara roset dan ONT ya, roset dan ONT tadi. Itu diameternya dengan kabel drop core juga berbeda. Jadi kalau tadi itu disambungkan saat terminasi, pengaruhnya tadi balik lagi ke yang loss dalam penyambungan tadi, Pak. Jadi kalau itu disambung, nanti pengaruhnya balik lagi ke link budget. Jadi kalau rugi-rugi serat optik tadi, yaitu kalau jalan yang satunya besar tapi satunya kecil, berarti kan dari yang jalan besar ini ke yang kecil itu ada penyempitan. Nah itu ada pengurangan pasti di link budgetnya. Itu sangat pengaruh ke akhirnya kan nanti perangkat yang di sisi pelanggan. Begitu Pak Hari. Mungkin masih ada satu lagi lah ya dengan Pak Beni.
Pak Beni ya dari SMK mana nih Pak? Oke Mas. Halo. Ya, halo Mas. Halo Pak Beni ya. Iya, sehat Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua Mas ya. Ya. Ini tadi yang sebenarnya mau saya tanyakan. Tadi sudah terjawab kayaknya. Kan itu dari OLT Mas. Dari OLT itu kan ke ODC ya. Iya. Itu kan langsung ke splitter 1.4. Ya, artinya bahwa satu port, kemudian satu kabel, satu core, kemudian ke splitter 1.4. Kemudian dari splitter, output dari splitter itu kan langsung ada, berarti satu port itu maksimal hanya ada 4 ODP gitu Mas ya? Satu port, satu portnya kan tadi ya, satu portnya di OLT kan keluar menjadi 1.4. Kemudian 1.4 tadi kan keluar ke ODP. Di ODP kan 18, artinya 8 kan kali 4 kan 32. Iya benar. Artinya bahwa satu port itu hitungannya dia mampu menangani atau menghandle 32 ONT, kan gitu ya? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya itu, misal nih Mas, kita satu port, kemudian tadi kan dari 414 itu kan berarti ada 4 ODP Mas, maksimal ya. Misal itu kita yang 14 tapi yang satu tidak dipakai, tapi kita dari ODP yang 18 kita split lagi, itu bisa apa enggak? ODP yang 18 kita split lagi. Tapi hitungannya tetap nanti 32 gitu. Di ODC 14 dipakai 4, misalkan dipakai hanya 3 ODP. Karena kan mungkin ketika narik kabel lagi dari ODP yang keempat ke ODC itu kan jauh Mas, jadi kita ambilkan dari ODP yang terdekat gitu. Bisa Mas. Bisa. Saya rasa itu Mas pertanyaan saya. Terima kasih. Apakah mungkin kedepannya itu yang membatasi satu port itu 32 ONT itu ya tergantung dari spek OLT-nya atau bagaimana? Itu Mas pertanyaan saya dari SMK Budi Mulya Peksaji Kabupaten Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beni ya. Terkait yang tadi 32 pelanggan ya, 32 pelanggan DLT ya. Jadi kalau tadi dari sisi dari OLT ke ODC itu 14, kemudian kenyataannya di lapangan kata Pak Beni tadi cuma dipakai 3 ODP, tapi di dalam satu ODP itu ada lagi maksudnya ada lagi splitternya ya ditambahin. Di dalam satu ODP ada 2 splitter 18. Nah, itu sama aja. Jadi maksudnya sama. Jadi dalam satu ODP sebenarnya ODP kapasitas ODP itu maksimal emang 2 core yang dari ODC. Ya, jadi walaupun dia dalam satu ODP itu 2 core-nya 2 core maksudnya bukan 2 core ya, gimana ya maksudnya? Dalam satu ODP ada kalau diumpamakan Pak Beni tadi kan cuman satu ya, satu ODP berarti cuman satu core yang dari ODC ya. Iya, betul. Nah, tapi kenyataannya di lapangan di ODP itu maksimal ada 2 slot untuk core yang dari ODC. Ya. Jadi walaupun dia misalnya dalam satu port OLT itu kan harusnya 4 ODP tapi cuma jadi 3. Itu bisa, tapi dalam satu ODP yang satu lagi kan itu ada 2 core yang dari ODC yang masuk ke dalam ODP tersebut. Jadi jatuhnya emang ujungnya tetap 32. Tapi secara di sistem itu nanti itu balik lagi nanti ada namanya di materi untuk penamaan lah. Jadi di ODP itu nanti ada namanya, ada 2 tuh. ODP misalnya ODP apa nih di Malang MLM 2324.
Nah, itu kalau ada kode seperti itu berarti ada 2 core di dalamnya. Ya, tetap ujungnya ini tetap 32, tapi kemajuan teknologi ya. Kalau sekarang kan kita masih pakai yang GPON ya. Ke depan ada teknologi XGPON dan ke depan lagi apa namanya ya, ada teknologi ke depannya. Itu satu port OLT bisa menampung lebih dari 32 pelanggan. Malahan nanti link budgetnya juga bisa dibesarkan lagi. Kalau sekarang kan misalnya link budgetnya cuma dari 1 sampai 10. Nah, ini nanti mungkin link budgetnya untuk teknologi yang ke depan itu dari 1 sampai 30. Nah, itu umpamanya aja. Jadi nanti kemajuan kalau untuk teknologi sekarang yang dipakai masih di 32 ONT lah yang bisa dipakai. Tapi ke depan nanti mungkin bisa lebih, Mas. Karena udah ada apa rancangannya lah. Ya. Mungkin begitu Pak Beni ya dari Budi Mulia Malang tadi. Iya, Pak Saji Malang. Oh iya, siap. Siap, makasih Mas. Oke. Sebenarnya ada lagi Mas. Oh, apa tuh? Ini Mas, misalkan kita kan ada ONT itu ya, kemudian kita pindah rumah. Apakah pindah ODP itu hanya tinggal colok, gitu Mas? Asalkan dia itu satu port, itu masih bisa atau gimana Mas? Tapi ODP alamat rumahnya kan udah pindah jauh ya, atau pindah cuman kerang 2 rumah gitu? Pindah ini aja, pindah RW itu, tapi dia ODP-nya kan diambilkan dari yang terdekat gitu. Oh gitu. Kalau secara sistem kita kan kita ada namanya validasi data sekarang ya. Jadi kalau untuk pindah rumah itu sebaiknya dilapor saja. Nanti nggak ada apa pasang baru lagi, nggak ada sih, cuman pemindahan perangkat yang lama dari alamat yang lama ke perangkat yang baru. Nanti itu ada prosesnya. Nanti secara sistem biar lurus Mas. Nanti takutnya ke depan pas maintenance atau di rumah Mas Beni ada apa-apalah, ada gangguan lah jeleknya ya. Ngelapor teknisinya salah teknisinya datang masih ke alamat yang lama. Jadi bingungnya gitu ya. Jadi nggak lurus nih. Jadi kalau di sistem kok ODP-nya masih masuk ODP yang A, sedangkan Pak Beni kan udah pindah ke ODP C misalnya. Iya, ya, betul. Nah, itu nanti pengaruhnya ke sana, ke saat maintenance atau dalam perbaikan gangguan. Pengaruhnya di situ. Tapi secara teknis bisa itu Mas ya, asalkan dari satu port OLT-nya gitu. Dari satu port OLT bisa, tapi tetap mesti diluruskan Mas, karena nanti ada layanan yang tidak bisa digunakan sama Pak Beni. Siap. Oke Mas, makasih. Ya, sama-sama. Satu lagi lah nih, dari mana? Pak Iwan Imawan. Halo Pak Iwan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih atas pembelajaran dari Bapak tentang KSCO. Ini yang pengen saya tahu nih Pak, apa saja yang jadi penyebab pelambatan gerak cahaya pada kabel serat optik? Atau kalau untuk pemakaian di internet itu yang bisa menyebabkan penurunan kecepatan akses internet itu apa saja Pak itu? Termasuk dalam redaman dan yang lain-lain itu tadi. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, Pak Iwan dari SMKM Belitang. SMK Muhammadiyah Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan, Pak. Oh, sama. Saya juga di Sumatera Selatan, Pak. Iya. Jadi dari Belitang ya. Jadi pertanyaannya tadi yang mempengaruhi kecepatan internet, Pak ya? Iya. Untuk pemakaian kabel serat optik. Oh, untuk pemakaian kabel serat optik ya. Ini yang mempengaruhi kecepatan yang pertama dari tadi Pak, dari kabel serat optiknya. Dilihat apakah baik secara penggelaran dari terminal kita di ODP sampai ke tempat perangkatnya pelanggan. Kalau dirasa itu baik, berarti nanti ada pengecekan lagi Pak.
untuk layanan internetnya itu. Ya. Kemudian dari jumlah perangkat yang dipakai, yang memakai jaringan tersebut, Pak. Jadi kalau untuk sekarang kan ini untuk layanan rumahan, Pak ya? Iya, yang rumah. Yang rumahan taruhlah sekarang yang 20 Mbps ya. Katakan begitu, Mas Aldo. 20 Mbps itu kalau optimum device yang bisa yang baik digunakan untuk jaringan 20 Mbps itu hanya 4 sampai 5, maksimal hanya 6 perangkat sih. Tapi kalau udah lebih dari itu, misalnya jaringan 20 Mbps ini dipakai sama 20 orang atau 20 perangkat, ya otomatis itu terjadi penurunan kecepatan internetnya, Pak. Kalau untuk kabel indoor itu, Mas Aldo, kalau digulung itu kan otomatis dia akan menyebabkan redaman ya, redaman pelengkungan begitu ya. Benar. Nah, itu cara nggulungnya gimana tuh kalau nyisa di dalam rumah begitu, atau di dalam kantor begitu, atau di dalam lab komputer begitu? Oke, kalau secara penggulungan kabel, Pak. Kalau penggulungan kabel tadi, kalau standarnya kabel fiber optik atau kabel serat optik itu digulung minimal 32 kali diameter kabel tersebut. 32 kali diameter kabel. Ya, masalahnya kalau kita mau ngitung diameter kabelnya kan ribet juga, Pak. Diameter kabel optik kan kecil tuh kan. Kecil banget tuh. Mau dikali-kaliin dulu nanti pakai rumus. Jadi itu selama tidak menimbulkan redaman yang tinggi atau power level yang berkurang banyak, itu masih bisa digulung, Pak. Digulung kan dia ada batasan ya, misalnya ada batas. Ntar saya ambil contoh dulu, Pak ya. Ya. Ya, kabel itu indoor itu. Nah, contohnya kabel ini ya, ini namanya kabel PetScore. Kabel PetScore ini biasanya yang digunakan dari perangkat roset tadi menuju ke ONT, ya. Perangkat roset menuju ke ONT. Nah, ini kalau digulung sebesar ini saya coba, ini karena agak panjang. Ya, umpamanya digulung sebesar ini, Pak ya. Ya. Sebesar ini digulung. Yap. Itu masih oke, Pak. Asalkan jangan digulung lebih kecil lagi. Nanti kan ada digulung yang digulung lebih kecil seperti ini sebenarnya sudah maksimal. Sudah maksimal digulung seperti ini. Nah, asalkan ini kan ini ada konektor namanya, Pak. Ini konektor. Asalkan lekuan konektornya itu tidak terlalu patah. Saya contoh bil yang udah patah dulu. Nah, ini contoh aja, Pak ya. Ini yang udah putus, jadi bisa digulung. Nah, buat pembelajaran. Nah, ini contohnya begini. Kalau digulung sekecil ini pun sebenarnya tidak masalah, Pak. Ya. Ya, tidak masalah. Asalkan ini konektornya ya. Kabel yang di dekat-dekat konektor ini jangan tertekuk seperti ini. Oke. Ya. Jadi lekukannya itu mesti di ambang batas kewajaran lah. Kalau mau dihitung sih emang agak susah, agak ribet.
Tapi kalau lekukannya masih diambang batas, masih seperti ini, ya masih bisa ada sudut pantul lah. Tadi kayak yang di materi yang saya jelaskan, kalau dia digulung terlalu kecil, jadi menyebabkan kabel ini nggak punya sudut pantul lagi untuk melewatkan cahayanya. Jadi kalau sudah sampai ditekuk seperti ini, kabelnya udah tertekuk seperti ini udah besar nih Pak. Besar loss-nya. Ya. Ini pengaruh juga ke layanan internetnya Bapak tadi. Jadi kalau power level yang diterima atau link budget yang diterima sama perangkat yang di Bapak itu di luar ambang batas yang diwajarkan, itu pengaruh juga ke layanan internetnya Pak. Ya. Oke, mungkin itu Pak Iwan ya. Ya, terima kasih Mas Aldo. Ya. Satu lagi lah, terakhir nih, Pak Irfan. Pak Irfan. Oke, terima kasih Mas atas waktu yang diberikan. Ya, boleh. Oke, mau tanya satu Mas ini Mas. Ya. Kalau kita nyambung kabel dari kita mau nyeplit Mas ya, split dari ending akhir dari ONT atau dari ODP itu kita split itu masih bisa apa enggak? Habis itu kita kasih ke converter gitu loh. Kita mau memperbanyak klien lagi ya. Dari satu rumah, satu klien itu kita split lagi menjadi 1x2 ya, 1:2 itu ada kan splitter itu. Kira-kira bisa atau enggak, atau bagaimana solusinya gitu. Gitu aja Mas Aldo, terima kasih. Saya Pak Irfan dari SMK Sore Tulungagung. Terima kasih Mas Aldo ya. SMK Sore Tulungagung. Sore Tulungagung ya. Ya. Oke, Pak Irfan ya. Saya coba jawab untuk penyambungan kabel kemudian di-split lagi sebelum menuju ke ONT, Pak ya. Dari ODP terus di-split lagi. Iya, atau nyeplitnya itu setelah dari ONT atau sebelum dari ONT bisa. Oke. Kalau secara ini itu tidak dibolehkan, Pak ya, karena yang split atau splitter akhir di ODP itu adalah splitter atau split terakhir sebelum menuju ke rumah pelanggan, Pak. Jadi kalau setelah di ODP itu di split lagi, berarti nanti ada penambahan link budget, Pak. Jadi yang sampai ke pelanggan atau yang sampai ke penerima itu di luar dari ambang batas link budget yang distandarkan. Nanti pengaruhnya ke layanan tadi, Pak. Sama balik lagi ke pertanyaannya Pak Iwan tadi. Pengaruhnya ke sana. Jadi nanti layanan yang diterima sama Pak Irfan kalau misalnya di-split lagi itu bakalan jelek dan secara aturannya telekomunikasi juga tidak diperbolehkan lagi itu, Pak. Karena udah ya menyalahi aturan lah itu. Begitu Pak Irfan ya. Tapi secara teknis bisa Mas, ini untuk praktek anak SMK gitu. Oh, kalau secara teknis bisa. Ya. Mau di-split terus bisa, Pak. Bisa ya. Cahayanya pasti muncul, tapi kalau masalah untuk link budgetnya atau power levelnya yang akan diterima itu nggak diperbolehkan lagi. Kalau untuk pembelajaran split itu bisa sampai berapa kali, Pak? Tapi kan tergantung juga. Nanti kalau alat yang dicoba, kalau misalnya menggunakan visual flow locator kan, ini bisa sampai berapa ini? 20 kilo ya. Ini bisa ditembakkan sampai 20 kilo jauhnya. Jadi kalau secara untuk pembelajaran di lab mau di-split sampai berapa ya? 20 kali, tapi sebelum 20 kilo dites pakai alat ini sih cahayanya masih tembus-tembus saja, Pak. Tapi kalau secara
dimasukkan ke sistem jaringan itu tidak bisa. Oke, siap Mas. Terima kasih informasinya. Oke, terima kasih Pak Irfan ya. Oke Mas. Oke, rekan-rekan Bapak Ibu guru SMK se-Indonesia lah ya saya nyebutnya. Terima kasih ya atas sharingnya hari ini. Terima kasih atas sharingnya dan kesempatan untuk saya sharing hari ini. Semoga apa yang saya sharing nanti bisa bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu guru SMK ke siswa-siswanya. Dan bisa menjadi amal ibadah lah untuk kita semua. Untuk mensukseskan program pemerintah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Amin. Terima kasih saya ucapkan semuanya. Terima kasih juga untuk Pak Agus selaku penyelenggara dan terima kasih juga untuk Pak Herman yang sudah memberikan kesempatan. Saya akhiri sesi hari ini ya. Sampai bertemu lagi di sesi kelas berikutnya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Barangkali Terima kasih. Ya? Materinya bisa Oh, nanti materinya via Pak Agus ya. Email ya, Pak? Untuk materinya nanti insya Allah kita tanyakan ke Pak Agus dulu. Kalau memang bisa nanti kita videonya ya, rekamannya ini kita taruh di website, nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa langsung mengunjungi websitenya lebih mudah. Gitu. Itu dia. Oke, siap. Nanti karena materinya terkumpul jadi satu di Pak Agus ya. Nanti ada materi yang buat di-share ke teman-teman atau rekan-rekan bapak ibu guru SMK. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya mohon pamit. Halo Bapak Ibu. Ya. Ini semua sudah sinkronisasi semuanya, guys. Sudah. Pamit nggih. Nggih. Lanjut ngopi, Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.